Oh, bisa-bisa. Makasih ya. Oke, guys, kita mulai. Maaf ya, karena tadi ya ada kesalahan dikit. Hostnya tidak ada, hilang. Oke, ini aku tutup dulu. Oke, jadi kemarin kita udah sempat bahas tentang looping, sama break, sama continue, kayak gitu-gitu. Terus, sebenarnya aku hari ini tuh pengen ngadain quizzes kayak biasanya. Jadi aku minta tolong cepet aja ya, biar nggak ngabisin waktu juga. Sambil nunggu quiznya loading, aku mau jelasin review dikit nih tentang nested loop yang kemarin sama break dan continue. Nah, kalau yang looping biasa kayak for, kayak while, kayak do while, aku rasa teman-teman udah ngerti lah ya konsepnya. Cuman kalau nested loop, emang dia kan penggunaannya tuh agak cukup, ya mungkin kalau awal-awal agak cukup rumit. Karena dia ada looping dalam looping. Nah, maksudnya looping dalam looping itu gimana? Itu tuh bakal terjadi ketika misalnya yang dalam ini udah jalan sebanyak loopingan, misalnya dari kondisi awal sampai kondisi akhir gitu ya, udah terpenuhi, dia tuh ngulang lagi sesuai ini. Jadi jalannya, kalau kalian udah tahu kompleksitas, tapi aku belum ngajarin, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi, atau pertemuan depan atau 2 pertemuan lagi, kompleksitas itu berapa banyak sih program kerja, jadi kayak selama apa atau sebanyak apa, berapa kali kerja kayak gitu. Nah, untuk pembuatan nested loop sendiri, kalian tuh cukup, bukan cukup sih, kalian wajib perhatiin kalau misalnya kalian udah mulai kerjain soal-soal competitive programming, karena kadang-kadang mereka itu minta ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, misalnya waktunya harus berapa lama, atau memorinya berapa. Nah, itu tuh harus kalian lihat. Cuman kalau misalnya emang masih benar-benar baru, ya yang penting diperhatiin adalah itu, apa, ininya, codingan kalian jalan, udah nggak ada error atau enggak, dan sebagainya gitu. Oke, boleh join quizisnya ya. Yuk, jangan lama-lama nih, biar nggak ngabisin waktu. Langsung join ya. Kalau bisa, ini kan karena kita cuma sedikit, cuma berlima, jadi langsung lima-limanya ikut ya. Oke, udah 3. Boleh nih yang kurang satu, yuk. Atau ada yang nggak bisa masuk. Satu lagi siapa ya? Ada Ben, ada Ken, Melati, Ryan, Kak Viziden bisa nggak? Atau ada masalah? Kendala kah? Oh, udah. Oh, ini Kak, ini kamu ya? Berarti yang belum Ken. Ken gimana? Mau ikut atau enggak? Oh, minta ditungguin. Bentar ya, teman-teman. Oke, sambil nunggu Ken, aku sambil jelasin aja ya, biar nggak ngabisin waktu juga. Jadi, ini yang mau aku bahas kan tadi tentang nested loop, terus ada break continue. Nah, di sini sebenarnya maaf banget ada sedikit typo, ya nggak dikit sih, tapi ya lumayan agak fatal. Ini di sini using namespace harusnya NAME, tapi aku nulisnya NAEM. Nah, itu tuh salah ya, harusnya programnya nggak bisa jalan. Cuman aku kebetulan nggak ngejalanin. Oke, kayaknya udah semua. Aku mulai ya. Sekarang kita bahas break. Jadi break itu apa? Break itu suatu statement atau suatu kayak kata gitu kan ya, yang bisa membuat program tuh keluar dari perulangan. Jadi misalnya, ini kan aku udah nulis contoh ya. Ada setelah scan, oh ya ini sebenarnya untuk si, cuman kenapa aku tulis? Karena di sini aku mau kalian tetap masih paham lah pakai scan F print F. Karena kalau waktunya, secara waktu ya, waktunya menggunakan scan F sama waktunya menggunakan C in atau print F dan C out itu tuh lebih boros pakai scan F. Lebih boros pakai C in C out karena itu termasuk fungsi baru lah anggapannya begitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen punya program yang waktunya jalannya lebih cepat, itu biasanya pakainya scan F print F. Cuman emang nggak seberapa ngefek sih, kayak beda 0, ya berapa second gitu. Oh iya, sebenarnya kemarin tuh kan aku minta kalian ngisi ya, kritik, saran, dan sebagainya. Nah, itu ada beberapa yang bilang kalau ada ngajarnya tuh masih agak kecepatan, Kak, gitu. Tapi juga ada yang bilang kalau ngajarnya kurang cepat. Nah, karena dari apa ya, dari yang paling banyak itu minta diperlambat temponya, jadi mungkin aku nggak kenceng-kenceng ya majunya. Kalau yang udah paham atau mungkin udah ngerti tentang materinya, boleh kalian
ya langsung coba latihan soal dulu, atau misalnya ada yang nggak ngerti tanyain kayak gitu, biar kita tuh semuanya majunya bareng gitu ya, jadi nggak cuma satu aja yang pintar, tapi kalau bisa semuanya pintar. Oke, jadi di sini contoh yang break ya, aku mau coret-coret. Jadi kalau di situ ada break, break itu kan tadi dia memberhentikan looping ya, memberhentikan suatu perulangan. Nah, berarti ketika di sini dia itu menyelesaikan looping ini, si for-nya diselesaikan. Tetapi dengan syarat dia memenuhi yang atas, memenuhi if ini, memenuhi if i sama dengan m. Nah, ini tuh ngapain sih programnya gitu. Jadi pertama, dia punya deklarasi dua variabel, satu variabel n dan satu variabel m. Terus habis dia dimasukin, kalian tuh cuma ngecek aja dari looping i-nya 1 sampai sama dengan n. Kalau misalnya nilai si i atau indeks ya, di sini i-nya itu sebagai indeks, itu udah sama dengan m, berarti sama kayak inputannya tadi, maka dia break, berarti keluar dari sini. Langsung nyelesain ini, print selesai. Tapi kalau belum masuk sini, ya berarti dia bakal selalu ngeprint si indeks itu. Nah, mungkin kalau kalian bingung, Kak itu break-nya itu bukan break-nya if ya? Kan break-nya itu ada di dalam kurung kurawalnya if. Nah, break itu cuma bisa memberhentikan yang namanya perulangan. Jadi kalau kalian ketemu kata break, cari deh yang paling dekat situ ada perulangan yang mana. Kalau misalnya dalam nested loop kayak gini, ada for bla 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 bla, terus ada for lagi bla 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 bla. Nah, nanti ketika di dalam sini di break, misalnya ada if apa gitu ya, sama dengan apa di break, yang ke break tuh for yang bawahnya. For yang ini itu nggak terbreak. Mungkin aku ke contohnya aja biar nggak bingung. Misalnya ya, misalnya ada for int j, ingat variabel yang dipakai di sini sama di sini itu jangan sama karena kita menganggap mereka itu punyanya ini dan ini punyanya ini, jadi harus beda ya. For int j, misalnya j-nya itu 0 sampai 5, terus j plus gitu. Nah, terus di sini kalian cari if misalnya if i plus j sama dengan 2 gitu kan. Ya ampun ini kok sama gini ya, if i plus j sama dengan 2, itu kalian break atau kalian see out dulu nih, see out berhenti biar kalian bisa kelihatan berhentinya di mana. Terus break. Nah, kalau misalnya ada kayak gini, dia kan ada break di sini. Terus kalau pertanyaannya dia memberhentikan looping yang mana, cari looping yang terdekat sama break. Berarti sebelumnya break ini yang ada loopingnya mana? Ternyata ada di sini, ada di for, di baris ke-7. Berarti ketika telah memenuhi if itu berarti if ini, if plus j-nya itu sama dengan 2, berarti dia langsung ke break, langsung berhenti. Looping yang ini stop. Lanjutnya kemana? Lanjutnya ke sini. Nah, kalau misalnya kalian bikinnya di sini, misalnya if i sama dengan 1 break gitu ya. Nah, ini beda. Mungkin kalian pikir, Kak ini kan break ya, berarti paling dekat for-nya juga ini. Nah, enggak ya. Itu perhatiin juga sama kurung kurawal. Jadi kalau break ini kurung kurawal paling dekat kan ada ini sama ini. Nah, karena dari dua apitan ini sebelumnya itu masih if, berarti kalian cari kurung kurawal yang lebih luar lagi. Berarti di sini yang sini ya. Nah, di sini kurung kurawal bagian ini itu ada for. Ternyata for-nya di sini. Kayak gitu. Jadi untuk break ini dia menghentikan ini. Terus kalau break yang ini, Kak, lihat nih kurung kurawal bagian sini. Nah, kurung kurawal bagian ini itu kan menutup bukanya di sini, tutupnya di sini, bukanya di sini. Kalian cari yang paling dekat for-nya mana? Ternyata sebelumnya itu ada for. Berarti break di sini itu memberhentikan si for yang ini. Atau kita coba jalanin ya kalau masih bingung. Karena lebih enak dicoba. Jadi kalau ini ya, ini berhenti berarti di sini. Keluarnya 3 kali. Karena di sini i plus j sama dengan 2 itu terjadi ketika i-nya 0, j-nya 2, terus i-nya 2, j-nya 0, i-nya 1, j-nya 1. Makanya 3 kali. Terus kalau misalnya di bagian sini aku hapus break-nya, aku iniin komen semua aja. Sini aku mungkin di sini aku kasih si out i sama j-nya aja ya. Aku kasih si out i spasi j. Nah, kalau kayak gini, dia kan jalan terus tuh karena dia 0, 1, 2 sama 0, 1, 2, 3, 4. Dia kan bakal jalan 0, 0, 0, 1. Bisa dibayangin nggak nih? 0, 0, 0, 1,
02, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 24. Nah, berarti jalannya berapa kali? Nah, jalannya berapa kali ini untuk menentukan si kompleksitas tadi. Berapa banyak jalannya. Untuk yang atas, I-nya berjalan dari 0, 1, dan 2. Untuk yang kedua, J-nya berjalan ketika 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti berapa banyak jalannya? Kalau kalian dihitung berapa kali jalan ya, ini 3 kali jalan, ini 5 kali jalan. Berarti harusnya di sini ada 15 hasil gitu. Dari atas sampai bawah harusnya ada 15 hasil. Nah, terus kalau misalnya tadi kita udah nyoba break yang di sini ya, kita coba yang break bawahnya. If I sama dengan 1. Kalau if I sama dengan 1, berarti ketika I-nya 1, dia berhenti. Nah, ternyata kayak gini. Jadi kalau yang tadi itu, ya apa ya, biar kelihatan bedanya, yang tadi kan kayak gini, 0 sampai 24. Kalau yang satunya, itu ini, cuma 0 sampai 14. Karena ketika I-nya sudah 1, dia di-break, dia diselesaikan. Nah, ini tuh bisa banyak teman-teman mau kayak gimana. Misalnya kalian di sini mau bikin if J sama dengan 1 berhenti, atau terus di-break gitu. Itu juga bisa nanti jadinya kalau keluarnya kayak gini. Tuh yang keluar malah cuman 00 sama 10. Jadi waktu I-nya 0, terus ngecek J-nya 0, waktu J-nya 0 aman. Terus waktu J-nya 1, ternyata udah ke break duluan, belum sempat menulis isi indeksnya. Langsung berhenti. Terus sekarang waktu I-nya 1, sama kayak tadi. Ketika I-nya 1, masuk ke sini itu J-nya balik 0. Jadi dia mengulangi ya. Habis tadi si J udah 0, 1, 2, 3, 4. Yang ini, dia balik 0 lagi. Terus 1, 2, 3, 4. Terus 0 lagi. 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Jadi jangan sampai salah ya. Terus kalau misalnya, kenapa sih kakak itu suka nulis indeksnya dari 0? Kenapa nggak 1 aja? Karena kita mulai berhitung kan dari 1 gitu. Nah sebenarnya aku kenapa pakai 1? Kenapa aku pakai 0? Nggak pakai 1? Itu untuk mempermudah aja nanti kalau kalian belajar array. Mungkin ada yang udah tahu ya array itu apa. Nanti kayaknya mau kita singgung dikit juga. Jadi array itu suatu kumpulan, suatu kotak-kotak yang nanti akan diisi suatu nilai. Mungkin itu aja dulu penjelasan singkat tentang array. Dan tadi kayaknya aku juga taruh soal array di quizzes. Oke, terus sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, aku mau sedikit bahas quizesnya juga. Kita buka question ya. Nah, nih, soal pertama. Wah, ini semuanya salah nih. Kenapa sih kok bisa semuanya salah? Ternyata, kalau kalian lihat, ini soalnya nggak kelihatan ya. Aku bukain aja. Jadi untuk soal pertama itu kayak gini kan. Switch plat, case L, Code Surabaya, case W, C out Sidoarjo, break, default, C out nggak tahu. Jika plat sama dengan L, outputnya apa? Nah, ini cukup mudah sebenarnya. Sebenarnya aku ingin review aja ini tentang percabangan ke teman-teman, barangkali udah ada yang lupa atau mungkin masih belum paham gitu kan. Jadi kita bisa ngerti kurangnya di mana. Ternyata teman-teman banyaknya milihnya Surabaya. Nah, padahal kalau diteliti, teman-teman masih ingat modelnya switch case nulisnya gimana nggak? Switch case C++. Nulisnya tuh kayak gini. Jadi, habis switch si ekspresinya, terus masukin case. Nah, ini yang penting, si break. Nah, kenapa kok aku kasih soal kuisis tentang ini? Karena dia ada break. Aku mau ingetin teman-teman tentang break. Berarti, karena di sini tuh ada si break itu, dia yang memberhentikan. Jadi, kalau di sini, ketika case L, si out Surabaya, terus bawahnya nggak ada break, dia masih ngecek ke bagian bawahnya. Ternyata di bagian bawahnya kan case W. Nah, kebetulan yang kita punya itu L. Nah, L itu bukan W, berarti bukan Sidoarjo. Masuknya ke default. Masuk ke default, keluarnya, makanya nggak tahu. Itu. Jadi ini cukup, ya agak tricky dikit tentang break. Jadi harus dibaca teliti ya. Oke. Atau mungkin di sini ada yang kayak mau menyanggah, Kak, enggak, itu tetap harusnya jawaban Surabaya. Atau misalnya, Kak, kok aku masih bingung ya, kenapa jawabannya bukan Surabaya sih? Padahal kan jelas-jelas plat L itu Surabaya. Gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung tanyain aja, oke? Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain? Atau aku terlalu ngebut? Kayaknya aku terlalu ngebut sih ini, karena aku agak ngejar waktu ya. Tadi ada kendala, jadi ya... Oke, mungkin aku turunin lagi speednya. Jadi di sini jawabannya nggak tahu. Kita next nih, soal berikutnya. Untuk melakukan perulangan, kita bisa memakai, nah,
perulangan. Namanya perulangan, itu bahasa Indonesianya dari looping. Contoh looping itu apa? Itu ada di materi 4, materi minggu lalu. Jadi materi minggu lalu itu kita belajar tentang looping. Wah, ini kalau gitu looping masih beberapa ada yang bingung ya. Harus diulangin lagi kali ya. Dikasih soal yang banyak ya, biar makin paham. Ntar aku bukain materi 4. Nah, ini materi 4. Kemarin kita udah bahas kalau perulangan atau looping itu ada for, ada while, ada do while. Ya, nested loop ini sama aja. Jadi, kalau misalnya di soal untuk melakukan perulangan kita bisa pakai apa? Jawabannya itu while, for, sama do while. Tapi kalau switch itu nggak dipakai untuk perulangan, tapi percabangan atau temannya if else. Jadi ingat ya, if else sama switch itu saudaraan, for sama while itu juga saudaraan. Tapi for sama switch itu beda fungsi. Kalau switch untuk percabangan, yang tadi case break, kalau for untuk looping, untuk melakukan perulangan, sesuatu yang berulang-ulang. Oke, next. Kalau mau memberhentikan looping tanpa menyelesaikan program, kita memakai nah. Ini teman-teman udah banyak yang benar, jawabannya break. Mungkin ada yang keliru nih, pilih exit. Nah, aku jelasin ya. Jadi kalau fungsinya exit itu sama kayak return. Dia memberhentikan program, menyelesaikan program. Jadi bukan loopingnya aja yang diberhentiin, tapi programnya itu berhenti. Mungkin kita masuk ke sini ya. Kalau misalnya ini break itu memberhentikan perulangan ini, kalau misalnya kita kasih return 0 misalnya kita kasih return 0 di sini, kita kasih return 0 di sini, ya nggak ketulis. Kalau misalnya kita kasih return 0 di sini, maka ketika J-nya 1, dia benar-benar berhenti programnya. Let's try, kita coba. Nah tuh, dia baru jalan 0,0, itu udah berhenti. Udah sekali aja jalannya. Ya 2 kali sih hitungannya, karena yang kedua tuh ngecek di sini. Kayak gitu. Terus next pertanyaan. Dalam looping, untuk mengskip suatu indeks, kita memakai apa? Oke, ini udah banyak yang benar, tapi aku belum masuk materi continue. Oke, di break ini, sampai materi break, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, boleh kasih reaction, atau misalnya, Kak, kecepatan, atau apa. Ini kebetulan kan kita masih review minggu lalu ya, jadi kita, nggak usah terlalu banyak yang dijelasin, intinya aja. Gimana, aman? Aman, oke. Kemarin tuh kita juga udah bahas continue. Oke, makasih juga yang udah ngechat. Kemarin kita udah bahas continue. Kalau continue itu membuat program kembali ke baris awal perulangan, yaitu baris for atau while. Nah, di sini tuh maksudnya dia tuh mengskip indeks kesekian. Jadi suatu indeks, sebuah indeks dia akan terskip. Jadi kayak contoh yang minggu lalu itu aku kasih contoh nggak ya? Atau minggu lalu aku nggak kasih contoh ya? Oh enggak, aku cuma tulis nih. Meskip indeks atau perulangan kesekian. Contoh nih di program ini, atau yang kita bikin tadi di sini. Kalau yang di sini, itu kan tadi kita pakai udah nyobain return 0 sama break. Sekarang kita coba kayak ini. Ini kita pindah atas ya. Pindah bagian sini. Terus, ini boleh nih sambil teman-teman coba di laptopnya masing-masing atau di komputernya masing-masing. Atau ada yang tim ngoding di HP, itu juga bisa ngoding di HP, tapi susah ya. Nah ini, di sini kita coba continue ya. If I sama dengan 2 dan J sama dengan 2, kita continue misalnya. Ini hapus ya yang berhentinya. Atau mungkin ini mau ditambahin, jangan cuman continue. Misalnya di sini aku kasih cout mau kita skip. Kalau dijalanin, kenapa kok? Bentar. Oh ini, ampun ada if J sama dengan 1. Nggak kelihatan. Waktu dijalanin, nah if I sama dengan 2 dan J sama dengan 2, berarti pertama kali ya, jalan kan 00, terus 01 sampai 04. Ini belum ada I-nya 2, J-nya 2. Terus kita jalan lagi tuh ke 10, 11, 12, 13, 14. Belum ketemu juga nih, I sama dengan 2, sama J sama dengan 2. Terus ke 20, terus ke 21. Nah, terus ini ke 22. Nah, si 22 mau kita skip. Tapi kita udah see out di luar ya. Kita udah see out di baris ke-8. Kebetulan kita see out di situ. Jadi, kalau misalnya kalian mau tahu apa yang terskip, kita tulis saja cout I, J. Nah, misalnya kayak gini ya. Yang keluar adalah seperti ini. Jadi udah jalan nih.
20, 21. Nah, waktu 22, ini kan aku tadi see out lagi ya di sini, makanya di sini keluar lagi. 22 mau kita skip. Jadi si 22 itu kita lanjutin. Jadi kalau misalnya di bagian bawah ini masih ada program see out jalan gitu, si bagian yang 22 itu tuh nggak ada keluar jalannya. Nih, 02 ada jalan, sampai bawah ini ada jalan. Tapi sampai 22, bagian bawahnya 22 itu nggak ada jalan. Baru di bagian 23 di bawahnya itu ada jalan. Dan di bawahnya 24 itu baru juga ada jalan. Jadi dari sini kita bisa melihat perbedaan continue sama skip ya. Continue tuh hanya melewatkan si angka atau si indeks tersebut sekali jalan. Tapi bukan memperhatikan si perulangan tersebut. Gitu. Itu bedanya continue sama si break. Jadi kalau kalian dari soal ini dalam looping untuk mengskip suatu indeks kita memakai apa? Jawabannya yang benar adalah continue. Dan ini jawabannya udah 4 orang yang benar sama 2 orang yang kurang tepat, tapi nggak apa-apa lah ya, aman. Question nomor 5. Nah, ini nih, karena kita belum sempat membahas array, jadi cukup banyak yang masih, ya mungkin nggak konsen ya sama kata-katanya gitu kan. Jawabannya yang ini teman-teman, tapi belum aku jelasin. Sebelum kita masuk array, kita harus menyelesaikan materi looping. Karena materi looping itu penting deh dasarnya, penting banget malah. Karena akan ada banyak soal-soal looping di dunia ini. Oke. Jadi dari sini kita lanjut ke infinite loop. Jadi infinite loop itu apa? Kalau kalian dengar namanya infinite, ada terus loop, berarti suatu loop atau suatu perulangan yang berulang-ulang sampai infinite atau tak hingga ya, infinity, to the infinity and beyond tuh apa? Sorry. Infinite loop adalah kasus di mana perulangan tidak akan pernah berhenti. Jadi, dia tuh jalan terus. Hal ini terjadi karena perulangan tidak akan menemui kondisi yang membuatnya berhenti. Jadi kondisi akhir bagian sini itu tidak akan pernah terpenuhi untuk selama-lamanya. Contoh yang bagian bawah. Oh ya, contoh yang bagian bawah ini ada I sama dengan 1, I kurang dari 100, I min. Nah, dia kan dikurangin. Berarti I-nya tuh yang awalnya 1 itu bakal berkurang 1. Jadi 1 jadi 0. Jadi min 1, jadi min 2, jadi seterusnya, sampai min nggak tahu berapa, dan itu memang selalu akan kurang dari sama dengan 100. Udah nangkep belum maksudnya? Oke, jadi kalian kalau bikin looping itu wajib diperhatikan kondisinya. Apakah sudah cukup, sudah memenuhi, sampai bisa berhenti, atau malah nggak akan pernah berhenti, gitu. Oke, habis infinite loop baru array. Nah, sampai sini, sampai materi looping, aku mau coba kalian kerjain ini dulu. Bentar, nanti kita bahas ngerjainnya nggak usah lama-lama ya. Oke, kebetulan kita kemarin udah ngerjain sampai percabangan. Sekarang kerjain perulangan. Aku mau tunggu ya, nggak lama deh, 7 menitan aja deh. Atau mungkin 5 menit kalau udah selesai, kita bahas bareng aja. Biar nggak makan waktu ya. Oke, aku tunggu. Nah, kita lanjutin INTN, terus CI-nya N. Nah, setelah kita input si N atau banyak kandangnya, baru kita akan melooping, melakukan perulangan dari kandang pertama sampai kandang ke N. Berarti for, kalau mau bisa pakai INTI sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Ini bisa. Atau kalau mau pakai 0, mau ininya 0, ininya kurang dari. Gitu ya. Aku pakainya 0 kurang 0 sama I kurang dari N. Teman-teman kalau mau pakai yang sama dengan ini 1 boleh, bebas ya, terserah kalian. Nah, dari dalam sini, itu kan baru mengecek si perulangan itu. Nah, perulangannya dia akan mengulangi di sini 5 kali ya. Berarti dia bakal ada input lagi tuh, input lagi sebanyak 5 kali. Nah, gimana caranya? Kita harus punya variabel baru, teman-teman. Tadi kita udah pakai variabel N. Sekarang kita punya variabel baru, misalnya int x gitu. Nah, terus kita check-in lagi si x. Sekarang yang jadi pertanyaan aku, gimana cara menjumlahkannya gitu? Dan mungkin di sini nih, Kak, kalau ini aku pakai int x di sini, apakah nanti di sini x itu masih ada? Nah, kalau kalian memberikan suatu penulisan bahwa ada variabel x yang bertipe data integer di baris ke-8 ini, dia hanya akan berlaku di dalam kurung kurawal yang mengapit dia. Jadi karena dia di sini, dia diapit kurung kurawal ini, ya udah, dia hanya berlaku di sini, huruf X. Di sini, huruf X itu nggak ada. Tapi kalau ini huruf N, lihat kurung kurawal terdekatnya, ini.
ditutupnya ini. Nah, berarti si INTN berlaku di dalam semua ini. Jadi di dalam sini berlaku, di sini berlaku, di bagian sini juga berlaku. Kayak gitu. Jadi kalau kalian deklarasi variabel itu perlu diperhatikan dia bisa bekerja di mana. Dia termasuk variabel lokal, variabel apa, dan apa. Ada juga tuh namanya variabel global. Tapi sekarang jangan main-main sama variabel global ya. Nanti ya lumayan agak tricky kalau kalian pakai variabel global, nanti jelek. Oke, yang ini aku hapus. Sekarang pertanyaannya, kita disuruh nge-outputin si jumlah. Nah, gimana cara kita untuk mendapatkan jumlah itu dengan cara kita punya suatu variabel. Misalnya nih, aku kan tadi punya ya, kandangnya itu ada 5. Aku gambar di Word aja. Misalnya aku gambar di sini. Tadi dikasih tahu kalau kandangnya kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita anggapannya mainnya, bacanya pakai program ya. Kandang pertama isinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inputnya itu kan satu-satu ya. Inputnya ini dulu di-input, terus ini di-input. Nah, ketika ini di-input, harus disimpan di mana? Ya, di sini caranya kalian punya suatu variabel, misalnya sum. Sum-nya awalnya nilainya 0. Nah, nanti waktu kalian input yang ini, input 1, sum-nya itu kasih tambah 1. Jadinya sekarang nilai sum itu 1. Waktu input ini, kalian tambahin lagi si 2 isinya. Berarti sekarang nilai sum itu 3. Input lagi yang ini, berarti ini tambah 3, jadi 6. Waktu input ini, tambah 4. Berarti 10. Waktu input ini, tambahin lagi 5. Jadilah 15. Ini suatu cara di mana kalian punya variabel baru namanya sum. Terserah mau variabelnya namanya sum atau variabelnya namanya jumlah, sama aja. Di sini, bikinnya di mana variabel sum? Nah, karena kalau kalian bikinnya di dalam sini, di bawahnya sini ya, sum plus sama dengan X gitu. Nah, si sum itu berlakunya nanti jadinya cuma di sini kalau kalian bikin int sum. Jadi int sum-nya bikin di luar. Di sini misalnya. Nah, kalau misalnya kalian bikin kayak gini ya, int sum doang, ceritanya sum ini tuh sudah ditulis sama ini. Apa ya? Seakan-akan si sum itu udah punya nilai. Padahal kita kan nggak masukin nilai sum. Jadi misalnya nih, si out sum. Bisa aja tiba-tiba nilai sum itu udah punya nilai. Nilai sum itu udah punya nilai. Pokoknya tiba-tiba bisa jalan aja. Allah, ini belum aku hapus. Nah, kebetulan ini nggak salah. Nilai sumnya keluarnya 0. Kadang bisa aja nilai sum itu sama si komputer itu udah dikasih nilai yang ngarang. Misalnya dikasih nilainya kayak gini. Atau dikasih nilai random apalah, intinya angka yang kita tidak tahu. Jadi buat keamanan, kalian awalnya kasih sum sama dengan 0. Itu juga untuk mempermudah kalian ketika coding kalian dibaca sama orang. Nih, kita punya variabel n sama punya sum sama dengan 0. Ketika kita input n, yang ini aku komen, yang ini aku ini. Nah, tadi kan setelah kita membaca setiap satu, kita jumlahin. Jadi sum plus sama dengan apa? Sama dengan X. Karena X itu tadi isi bebek dalam kandang. Kalau N adalah banyak kandang. Kayak gitu. Sum plus sama dengan X. Nah, di sini untuk ngecek kalian biar ngerti maksudnya, kita keluarin. Sum sementara adalah, kita keluarin nilainya si sum. Terus di terakhir kita keluarin juga sum. Sum akhir berarti kan. Sum akhir adalah kayak gini. Terus kalau misalnya nih kita jalanin, contohnya tadi kan 5, terus 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa kalian lihat di situ sama di, ya ampun banyak sekali, belum dihapus. Nih ya, inputnya kan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sum sementara adalah 1. Berarti di sini tadi 1. Di yang ini. Sum sementara itu berarti yang ini, terus yang ini, terus ini, sama ini terakhir, final. Berarti kalau kalian lihat di sini, sum sementara itu 1, benar ya? Sum sementara kedua adalah 3, sum sementara ketiga adalah 6, sum sementara keempat adalah 10, dan sum sementara terakhir itu 15, terus keluar lagi, sum akhir adalah 15. Berarti jumlahnya itu 15. Jumlah semuanya di sini. Caranya kayak gitu. Tapi nanti kalau misalnya mau di-outputkan, maksudnya di-outputkan sesuai yang diminta di TLX Toki ini, kan karena dia dimintanya cuma 15, yang sum akhir tulisan ini dihilangin, terus ini juga dihilangin. Tapi sisanya udah sama. Gampang ya, ini masih dia cuma menjumlah. Ini belajar cara pakai for.
Jadi kayak gitu. Jadi I0 sampai kurang dari N, aku tulis juga di sini biar kalian lebih paham. I-nya itu jalan ketika 0, terus I-nya jalan lagi ketika 1, terus I-nya jalan ketika 2, terus I-nya jalan ketika 3, terus I-nya jalan ketika 4, dan sampai N-1. Jadi terakhir nanti itu N-1. Kalau misalnya kalian pakainya mulainya dari 1, terus kurang dari sama dengan, ya berarti nanti mulainya itu dari 1, terus 2, terus 3, sampai berakhirnya itu N. Itu ya bedanya. Jadi perhatikan untuk indeksinya. Nah, terus kalau misalnya nih, kita udah belajar for. Berarti soal yang ini udah bisa semua ya? Atau ada yang mau ditanyain? Atau ini masih cukup gampang? Aman ya kayaknya? Oke, makasih ya yang udah jawab aman. Kita lanjutin ke soal berikutnya. Jadi aku minta tolong kalau bisa kelasnya agak interaktif gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian malu-malu buat ngomong, boleh chat aja nggak apa-apa. Jadi kita ngobrol di chat gitu nggak apa-apa. Atau kalau yang berani on mic, ngomong juga on mic aja. Untuk soal selanjutnya adalah penggunaan while. Kalau udah dibaca teman-teman, ini mungkin sambil teman-teman coba kerjain. Di sini tuh dia minta apa? Jadi Pak Dengklek tuh punya seekor burung beo kesayangan. Burung beo ini selalu mengulangi secara persis apapun ucapan yang dilontarkan kepadanya. Pak Dengklek iseng-iseng memiliki sebuah program yang menirukan sifat burung itu. Jadi kita langsung ke contoh. Masukannya adalah ayo belajar pemrograman. Keluarannya juga ayo belajar pemrograman. Nah, dalam hal ini kita nggak tahu tuh berapa baris yang akan dikasih tahu. Dari sini kalian baca beberapa baris, masing-masing berisi sebuah kata. Perhatikan bahwa banyaknya baris tidak diberikan kepada Anda. Anda harus membaca baris-baris sampai masukan habis. Lihat bagian petunjuk untuk lebih jelasnya. Oke, kalau misalnya kalian bingung maksudnya apa, kalian kan udah aku suruh bikin ya, suruh bikin akun apa ini Toki. Nah, itu bisa kalian baca petunjuk-petunjuknya. Oke, kalau kalian baca petunjuknya, itu kan ada 3. Itu cara membaca sampai akhir. Kalau kalian tahu membaca sampai akhir itu nama lainnya apa, membaca sampai akhir tuh nama lainnya EOF. Kita pakainya namanya EOF. EOF itu end of file. Jadi dibaca sampai terakhir, kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau sambil dicoba submit aja nggak apa-apa. Kalau salah ya nggak apa-apa juga sih. Oke, jadi kalau buat yang ini, kan, bentar, ini aku hapus aja ya. Udah bisa semua kan? Nah, aku mau buka VS Code. Soalnya aku nggak tahu ya kalau devs itu bisa dibuat baca sampai akhir atau enggak. Jadi maksudnya end of file tuh kita kan nggak ngerti dia sampai mana. Nah, itu bisa banyak banget kan? Nah, tapi karena di sini kita mainnya string, ya udah kita masukin dulu deh inputnya string. Mana sih devs? Berarti kita pertama bikin dulu string apa gitu. Misalnya string input. Nah, terus kita masukin karena dia cuman menginput atau memasukkan setiap apa namanya teman-teman, setiap kata. Jadi setiap satu baris itu cuma satu kata. Jadi nggak satu baris itu banyak kata. Kita nggak pakai yang, aku bingung banyak banget sih. Langsung aja input gini. Nah, tapi ini kan berulang-ulang sampai end of file. Pakainya itu kayak gini. Karena kalau biasanya tadi kan cuma gini, aku tulisin ya. Di sini cuma line. Nah, kalau mau baca line itu sampai habis, kan kita nggak tahu nih, mau berapa kali, gitu kan. Masa kita nulis line sampai, masa nulis kayak gini terus, kan nggak mungkin. Kita nggak tahu sampai berapa. Nah, karena itu, kita pakai nih, yang namanya end of file. Dimana yang kita pakai sini, pakainya while. While line, terus gini, terus out line. Jadi setiap dia nge-read, dia dibaca. Terus terakhir kita kasih return 0. Mungkin nih karena kemarin kita udah belajar. Nah, ini dihapus. Oh iya, ini bukan input ya tadi, line. Oke. Kalau dijalanin, misalkan aku ngetik ayo, langsung keluar ayo. Aku ngetik belajar, langsung keluar belajar. Aku ngetik pemrograman, langsung ketik pemrograman. Di sini si programku itu belum berhenti. Dimana kalau berhenti biasanya itu kalau berhenti itu ada tulisannya yang kayak contohnya ini. Kalau udah berhenti itu ditutup sama yang bagian bawah ini. Kalau belum ada itu ya berarti programmu itu belum berhenti, teman-teman. Jadi ini masih bisa berlanjut terus sampai sangat banyak. Kita nggak tahu sampai apa. Bisa sampai ribuan, bisa sampai ratusan. Pokoknya sampai semuanya benar-benar dibaca. Kalau di DevC itu cara membaca sampai end of file, aku nggak pernah sih membaca
Men-stop, bentar. Jadi intinya programnya bakal jalan terus sampai nggak tahu apa. Kalau menghentikan inputannya itu harusnya pakai Ctrl Z. Coba deh. Ctrl Z plus Enter. Oh, kok nggak bisa ya? Nah, ini. Langsung keluar. Jadi sebagai contoh aku ulangin. Misalnya tadi kita masukinnya ayo belajar matematika. Jangan belajar komputer terus gitu ya misalnya. Nah, di sini kalian ketik aja Ctrl Z, pencet Ctrl sama Z barengan, keluarnya itu ada pangkat sama Z, terus kalian enter. Program itu berhenti. Tapi kalau nggak kalian stop, ya programnya itu tetap makan memori atau RAM kalian, jadi jalan terus kayak gitu. Udah deh, ini aja kalau kalian submit harusnya udah benar. Boleh nanti dicoba sendiri ya buat submit-submitnya. Oke, soal 6C udah kita bahas, kita ke 6D. Mungkin yang udah coba ngerjain juga, 6D ini tentang while plus pencacah. Nah, maksudnya apa while plus pencacah? Jadi, kalau kalian baca deskripsi, itu kan Pak Dengklek memiliki banyak baris berisi bilangan bulat. Anda diminta untuk menghitung jumlah dari bilangan-bilangan tersebut. Misalnya, format masukan, kita nggak ngerti nih, ada sebanyak apa. Ini kebetulan dia ada 3, jadi nambahnya cuma 1 tambah 2 tambah 3. Ini penerapannya juga pakai EOF atau end of file kayak gini. Nah, sekarang aku mau minta kalian, aku kasih waktu 1 menit, tulis di kolom chat, kirim ke aku, cara makainya gimana sih kalau end of file di bilangan integer. Yang udah tahu boleh ngechat aku. Atau mau nge-share programnya boleh, atau cuma 1 baris aja yang penting boleh. Kayak misalnya nih, ini kan yang penting ini, kalian bikin string line, terus while, chin, line. Nah, ini kan yang penting, kalian kirim ini ya. Atau menurut kalian yang penting untuk membuat TOF di soal yang baru ini bisa aja pakai ini Kak, if apa gitu. Nah, itu coba deh yang ngerti bisa kirim chat ke aku atau kasih codingannya ke aku. Oke, aku tunggu ya. Oke, kalau misalnya kalian masih nggak tahu, bilang aja nggak tahu ya. Kita bahas. Oke, kayaknya masih banyak yang belum tahu. Ternyata masih banyak yang belum tahu nih. Nah, aku kasih tahu kalau gitu. Kan di sini pakainya string line. Nah, di sini while chain line. Nah, sebenarnya nggak usah bingung-bingung, nggak usah susah. Ini aku cuman kayak mau bikin kalian mikir dikit gitu kan. Sebenarnya itu tinggal ganti ini aja. Ganti variabel. Jadi misalnya int x gitu. Nanti while-nya jadi chin x. Jadi dia akan membaca si x itu. Terus ini kan 1, 2, 3 berarti 1 tambah 2 tambah 3 gitu ya. Jadinya 6. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 berarti nanti itu kalian mau bikinnya adalah sama kayak yang pertama. Penjumlahan tadi waktu kita bikin kandang bebek kan ada int sum sama dengan 0. Int sum sama dengan 0. Ini dihapus kayak gini. Nah, while chin x itu berarti baca ini, baca 1, baca 2, baca 3. Setiap dibaca, kita jumlahin sum plus sama dengan x. Terus kita cout sum. Mari kita coba jalanin dulu deh, biar ngerti cara jalan mikirnya. Kita masukin 1. Loh, kok nggak keluar sum-nya, Kak? Nggak keluar hasilnya? Iya, karena EOF itu kan tadi membaca sampai akhir. Kebetulan, karena dia membaca sampai akhir, jadi kalian harus benar-benar menyelesaikan programnya. Kita masukin lagi 2. Cara menyelesaikan secara paksa itu Ctrl Z, terus Enter. Nah, ini udah selesai programnya. Jadi jumlahnya sekarang adalah 3. Bener ya? 1 ditambah 2 adalah 3. Kayak gitu. Atau kita coba lagi nih. Misalnya sekarang kita cobanya adalah, kita coba 11, 32, 5, 4, sama 12. Terus kita Ctrl Z. Terus enter. Ternyata jawabannya udah benar 109. 11 tambah 32 itu 43. Tambah 54, 87 tambah 12, 109. Itu ya, itu namanya EOF. Nah, mungkin yang baru pertama kali dengar bisa dipahami lagi. Ini ya, EOF atau end of file. Tuh. Jadi, udah deh kita baca sampai akhir. Itu nanti kalau coba submit ya. Nanti kalau dicoba submit terus ada yang salah, bisa dikasih tahu aku atau mungkin udah paham, ya udah nggak apa-apa. Udah bener semua, oke deh. Soal sampai apa ini? 6D ya berarti. Sampai 6D ada yang dibingungin nggak? Masih aman ya kira-kira? Aku hitung 5 detik, kalau nggak ada yang tanya, kita lanjutin. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nggak ada yang tanya ya, kita lanjut nih ke soal selanjutnya. Atau kalian pengen coba dikerjain dulu? Kalian pilih mau langsung bahas sama aku, atau mau coba kerjain dulu? Coba chat aku deh. Bilang kalau Kak langsung bahas, atau Kak mau coba kerja.
Ayo, chat aku. Oke, mungkin dari Ilham Ben Fatan, Joseph, Kafizidan, Ken Melati. Yuk, chat yuk. Oke, udah ada beberapa yang chat. Ini kalau bisa semuanya ngasih pendapatnya ya, kayak, Kak, aku mau dibahas aja, Kak, aku mau apa. Oke, kita ambil suara terbanyak aja. Oke, ini ada yang minta coba kerjain dulu, ada yang minta dibahas. Nah, tapi lebih banyak yang dibahas ya. Jadi, makasih banyak kalian udah banyak yang respon juga. Yang E, 2 pangkat. 2 pangkat ini, oke, ini aku putusin aja kalau misalnya yang pengen ngerjain dulu, dikerjain dulu, suaranya dikecilin biar nggak dengar pembahasannya dulu. Nanti aku bahas lagi kalau kalian udah selesai. Tapi aku tetap bahas juga. Jadi biar permintaan kalian terpenuhi semua. Oke, jadi deskripsinya bilangan 2 pangkat adalah bilangan bulat yang dapat dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat K dengan K adalah suatu bilangan bulat. Pak Dengklek memberikan Anda sebuah bilangan bulat N, tentukan apakah N adalah bilangan 2 pangkat itu atau bukan. Nah, berarti kita cek ya, contoh masukannya 8. 8 itu 2 pangkat 3, berarti keluarannya iya. Tapi waktu contoh masukannya 6, 6 kan bukan 2 pangkat berapapun ya, 6 itu kan 2 kali 3, berarti keluarnya adalah bukan. Programnya kayak gitu aja. Buat yang mau nyoba dulu, aku kasih clue buat lihat contohnya petunjuknya. Terus nanti untuk mendapatkan perpangkatan, itu bisa kalian pakai modulo gitu. Oke, kita bahas aja ya. Maaf ya yang minta dikerjain dulu kalah voting sama orang-orang yang minta dibahas. Jadi kita bahas INTN misalnya, atau INT bilangan, atau INT number. Terserah ya, mau apa nama variabelnya. Terus kita inputin, kita baca inputnya. Berarti C-in number. Nah, ketika kita sudah membaca si number, kebetulan number di sini ada 8, contoh pertama, kita sekarang harus cek kan ya, dia itu habis nggak dibagi sama 2. Kalau habis dibagi sama 2, benar-benar dibaginya sama 2 terus gitu sampai kalau misalnya contoh ya, 8. 8 itu kalau dibagi 2 kan 4. Terus nanti 4 dibagi 2 itu 2. Terus nanti 2 dibagi 2 itu 1. Nah, kalau misalnya udah sampai 1 berarti ini termasuk bilangan pangkat 2. Kalau contoh lain 9. 9 kita bagi 2. Ya, nggak bisa. Berarti bukan bilangan pangkat 2. Jadi kalau bilangan pangkat 2 sifatnya dia dibagi 2 terus, hasilnya itu harus 1. Misalnya kita pakai 12. 12 kan 2 pangkat 2 kali 3 ya. Kalau dibagi 2 itu 6. Terus 6 bagi 2 itu 3. Ini hitung-hitungan dikit nggak apa-apa ya. 3 bagi 2. Nah, 3 bagi 2 itu kan 1,5 ya. Atau bisa dibilang dia itu kalau di modulo masih sisa. Nah, berarti di sini kita tuh pakai loopingnya ngecek nih. While kalau ideku ya adalah si number, pastiin numbernya udah lebih dari 0. Kalau numbernya lebih dari 0, dan ketika si number, kan tadi kita ini kan, cari yang sisanya itu jangan, kok sisanya jangan, cari yang nggak ada sisanya. Jadi ketika si number itu di modulo, atau dicari sisa baginya sama 2, itu harus 0 dulu. Kalau misalnya sisa baginya 0, itu baru dapat dinyatakan dia bilangan pangkat 2 kan ya tadi. Tapi kalau di sini, ini kan tadi 1,5. Nah, 1,5 itu berarti dia kalau dimodulin 2 masih sisa. Alias 3 kalau di modulo 2 itu kan hasilnya adalah 1, bukan 0. Oke, jadi di sini while number lebih dari 0 dan number di modulo 2 itu sama dengan 0, kita bagi. Kan tadi kita udah ngitungnya bagi ya. Nah, itu masuknya ke sini teman-teman. Ke number sama dengan, sebenarnya kan nulisnya kayak gini. Tapi kemarin aku udah ajarin untuk mempersingkat penulisan tuh sama aja kayak gini. Terus, sampai sini deh. Sampai sini kita coba cross-check dulu. Coba kalau misalnya ketika number itu sama dengan 4. Cek di looping ini. Ketika number lebih dari 0, berarti benar ya, 4 itu lebih dari 0. Dan number di modulo 2 itu sama dengan 0. Berarti 4 di modulo 2 itu sama dengan 0. Benar ya? Berarti masuk ke bagian sini. Yang number awalnya 4, sekarang numbernya itu berubah. Number awalnya 4, sekarang dibagi 2, jadinya 2. Waktu jadi 2, kalian masuk ke while ini lagi, ke looping ini lagi. Cek deh, number lebih dari 0 nggak? Ternyata 2 ini kan lebih dari 0. Dan number di modulo 2, berarti 2 di modulo 2 itu 0 atau enggak gitu. Ternyata 2 di modulo 2 itu sisa baginya juga 0. Nggak ada sisanya.
berarti masuklah dia ke sini. Berarti number yang awalnya tadi, number tadi 2, sekarang jadi number bagi 2 masuk sini, jadi 1 gitu. Berarti numbernya udah jadi 1 doang. Nah, habis itu gimana? Habis numbernya jadi 1, sekarang kalian cek kalau misalnya sudah 1 itu lebih dari 0 nggak? Ternyata iya, tapi waktu dibagi sama 2, sisa baginya itu nggak 0, sisa baginya itu 1. Nah, tadi kan kita untuk menentukan dia bilangan pangkat 2, itu harus dibagi 2 terus, dan sisanya itu harus nggak ada, sisanya harus 0. Kalau ini kan 9 bagi 2 itu nggak bisa, soalnya 9 bagi 2 itu 4,5. Atau 9 mod 2 itu tuh sama dengan 1, bukan 2. Begitu. Nah, jadi dari looping baris ke-6 sampai baris ke-2, looping baris ke-7 sampai baris ke-12, itu untuk mengecek dia bisa nggak sih dibagi 2 terus tanpa bersisa, dan hasil akhirnya harus 1. Karena kan tadi waktu kita 8, kita coba terakhir memang 1. Karena berakhir 2 bagi 2. Ketika udah 1, itu nggak usah dibagi lagi. Nah, berarti ketika if X itu sama dengan 1, bisa kita katakan bahwa ini dia itu bilangan berpangkat 2, berarti keluarnya ya. Terus kasih backslash n. Berarti untuk selain itu, kita keluarin bukan. Nah, kenapa sih kok aku bisa bilang cuman X-nya 1 aja yang menghasilkan bilangan pangkat 2? Kayak contohnya kita masukin 9 ya. Waktu kita contohnya masukin 9, ke sini, masuk nih, number lebih dari 0. Tapi waktu ke sini, number mod 2 sama dengan 0, 9 modulo 2 kan sisa kan? Maksudnya ada 1 kan? Nah, berarti dia nggak menjalankan while ini. Dia langsung ngecek bagian bawahnya. X-nya 1 nggak? Nah, ternyata si X-nya tadi udah jadi 9. Ini bukan X ya, ini number. Kayak gitu. Atau mungkin di sini masih ada yang dibingungin. Boleh ya, kalau bingung langsung tanya aja. Nah, contoh lagi nih. Kalau misalnya sekarang ngecek pangkat 3. Tadi kita udah ngecek pangkat 2 atau bukan. Kalau pangkat 3, berarti pastiin dia bisa dibagi 3 terus sampai akhirnya 1. Berarti nanti yang diubah itu di sini jadi 3, di sini jadi 3. Kayak gitu. Aku balikin ya. Dari program ini itu udah bisa menentukan apakah suatu bilangan yang diinputkan tadi itu termasuk bilangan kelipatan 2 atau perpangkatan 2 atau enggak. Bukan kelipatan ya, perpangkatan 2 atau bukan. Kayak gitu. Jadi ini udah kita mulai masuk ke soal yang soalnya enggak mentah-mentah dari input kita masukin program, tapi kita disuruh mikir caranya kayak gimana. Kalau dari sini ada yang mau ditanyain atau sudah aman, sudah paham semua, atau mungkin ada yang pengen diulangin, Kak, agak kecepatan, Kak, kurangin dikit. Oke, kayaknya belum ada yang ditanyain ya, aman ya. Oke, jadi kalau kalian mau submit, nanti cobain pakai ini. Atau kalian punya ide lain, jadi nggak sama kayak aku, boleh banget. Karena pemrograman itu hasil coding tuh bisa beda-beda tiap orang. Oke, jadi boleh nih kalian coba sendiri-sendiri sesuai keyakinan masing-masing. Oke, yang 6E udah nih 2 pangkat. Wah, kurang 3 soal. Sekarang ke F, faktor bilangan. Jadi faktor bilangan tuh gimana? Mungkin aku bacain deskripsinya atau kalian baca. Jadi ada faktor-faktor suatu bilangan bulat n adalah bilangan bulat-bulat positif yang habis membagi n. Misalnya faktor dari 24 adalah 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Pak Dengklai memberikan Anda sebuah bilangan bulat n. Tentukan faktor-faktor dari n. Jadi contoh, tadi kalau ada inputnya 24, berarti outputnya adalah 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Kalau 9, yang keluar adalah 9, 3, 1. Nah, kira-kira gimana caranya? Ntar, ini aku hapus ya. Sambil coba dikira-kira gimana ya caranya. Ada yang kira-kira mau kasih ide nggak? Kak, itu caranya kayak gini. Ada yang mau berpendapat? Oke, ada yang mau berpendapat dulu. Kalau nggak ada, kita bahas langsung aja deh. Mungkin masih malu-malu. Oke, jadi kan itu kan pertama kali inputnya cuma 1 angka, misalnya 24. Nah, kira-kira gimana cara memunculkan si pemfaktorannya? Kita ke contoh yang simple dulu, misalnya 6. 6 itu faktornya kan 1, 2, 3, sama 6. Nah,
cara memunculkan angka ini gimana? Kalau kalian lebih pinter lagi, mungkin membayangkannya kan, Kak, ini materinya masih materi perulangan, berarti pakainya masih for. Nah, itu bisa. Kita masih materi for, berarti kita akan menggunakan konsep perulangan. Konsep yang seperti apa? Pertama banget, karena dia ngeluarnya dari besar ke kecil, ini kita balik dulu. Jadi 6, 3, 2, 1. Loh, 6-nya kehapus. Kayak gini ya. Nah, 6, 3, 2, 1. Pertama kali kita harus munculin 6. 6 itu didapat dari apa? 6 itu didapat dari 6 dibagi 1. Terus 3. 3 dapat dari mana? 3 adalah didapat dari 6 dibagi 2. 2 dapat dari mana? 6 dibagi 3. 1 dapat dari mana? 6 dibagi 6. Nah, ini aku dapat chat dari salah satu teman kalian. Pakai for dari N sampai 1 dibagi ke N kalau habis membagi di print. Nah, itu benar banget. Itu sama kayak konsep yang aku tulis. Jadi 6 dibagi 1, 6 dibagi 2, 6 dibagi 3, bla 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 bla. Itu berarti kan teman kalian, aku izin ya, yang ngechat aku kirim chatnya ke everyone biar bisa dibaca yang lain. Makasih banyak. Nah, itu kalian baca pakai for dari N sampai 1. Berarti for int I misalnya, I sama dengan N. Berarti tadi di atas kita udah harus input N dulu. int N. Terus in N. Kayak gini ya berarti. Ini kata teman kalian tadi kan sampai 1. Berarti N lebih dari sama dengan 1. Terus N plus plus. Terus dibuka baru. Di dalamnya isinya apa? Nah, di dalamnya itu isinya apa? Tadi kan itu kan dibagi ke N kalau habis membagi di print. Nah, itu lebih tepatnya dibagi ke I ya. Dibagi ke I-nya dulu, karena nanti I-nya berubah-ubah. Gitu. Jadi, buat di sini, if, pakainya if ya kan? Karena kata-kata teman kalian aja kalau habis ya, berarti kalau nggak habis nggak di print. Berarti if si N kita mau duluin sama si I, itu ternyata habis, maka kita keluarkan, kita see out, kita pakai kurung awal aja, kita see out si bilangan I itu sendiri, berarti see out I. Nah, ini bener banget nih, udah makin paham ya kira-kira jalan kerjanya for. Nah, dari sini udah, mari coba kita jalanin dulu, ada yang salah nggak kira-kira? Oh, ini belum dihapus. Iya, kalau kalian terusin, ini kan 6 dibagi 1, 6 dibagi 2. Mungkin aku jelasin dikit ya. Tadi kan belum aku tulis 6 dibagi 4, terus bisa juga 6 dibagi 5. Nah, di sini 6 dibagi 1 sampai 6 dibagi 6, waktu yang dibagi 4 sama 5, kan 6 dibagi 4 itu 1, sisa 2. Kalau ini kan 1, sisa 1. Nah, aku tuh nggak mau kalau ada sisa. Aku cari yang nggak ada sisa. Jadi, kayak gitu. Oh iya, itu ada yang nanya, Kak, itu nggak N-men-men? Iya, benar-benar. I-men-men harusnya. Maaf ya, bukan N ya, I ya. I-men-men. Oke. Ada lagi yang keliru nggak ini kira-kira? Coba kita nge-compile pakai pikiran masing-masing. Ada lagi nggak yang kurang? Aku rasa nggak ada ya. Coba dijalanin dulu. Oke, kita coba jalanin dulu. Kita jalanin misalnya 24 thread. Nah, waktu dijalanin, ternyata, ingat ya, ini kan tadi inputnya, berarti outputnya mulai dari bawahnya. Jadi bawahnya itu 24, 12, 86, 43, 21. Ternyata udah sesuai. Makasih banyak tadi yang udah ngingetin aku buat ganti iterasinya, karena aku nggak konsen. Aku nulisnya malah N++. Nah, ini udah sesuai nih sama yang ada di sebelah kiri. Sekarang kita coba kalau yang bawah nih, 9. Sama nggak? Waktu kita enter, ternyata sama. Keluarnya adalah 9, 3, 1. Berarti program yang dari teman kalian tadi bilang itu sudah sesuai. Sudah benar sesuai dengan apa yang diminta sama soal. Jadi ini ya buat jawaban yang 6F. Makasih nih teman-teman yang udah kontribusi mengerjakan 6F. Kita lanjutin lagi. Yang G. Kalau bisa ini selesai ya sampai H. Atau bahkan sampai yang materi selanjutnya. Kita belum bahas array soalnya. Bisa sih besok, karena emang sebenarnya kalau di jadwal timeline, array itu besok. Deskripsi soal, Pak Dengklek memiliki Anda, wah ini typo ya soal dari Tokinya, ya intinya dia tuh punya bilangan. Kalian disuruh cari bilangan terbesarnya berapa, bilangan terkecilnya berapa. Contoh masukannya, wah ini cukup gampang kalau dilihat dengan mata kan, kalian bisa langsung ngerti ya, kegedean. Misalnya di sini nih, mau masukin 8 angka, ada 1, min 1, ada 1, 10, 10, 6, 8, 4. Kalau kalian langsung cuma disuruh milih terbesar sama terkecil,
bisa langsung kelihatan pakai mata nih. Paling besarnya ya 10, ya kan? 10 paling besar. Paling kecilnya berapa? Min 1. Itu. Jadi contoh keluarannya adalah kalian cari deh paling besar sama paling kecil. Udah kayak gitu doang disuruhnya. Kalau kalian baca petunjuk, gunakan for dan simpan bilangan terbesar dan terkecil dari bilangan-bilangan yang sudah diproses sebelumnya. Jadi kalau kita masuk ke codingan, ini aku hapus ya teman-teman, udah semua ya. Pertama adalah int, kita sukanya pakai n, kita ganti sekarang kita pakainya a kecil aja biar nggak susah ngetiknya. Terus inta kita cin a. Habis cin a, berarti kita menginput nilai a. Nah, menginput nilai a itu yang 8 ini. Terus waktu berikutnya dia membaca sebanyak 8 kali ya. Berarti pakai looping for. Atau di sini kalau kalian bosen pakai for, pakai while ini bisa. Tapi sebelum itu, dari petunjuk kita diminta untuk menyimpan suatu nilai maksimum dan minimum pertama-tama. Kita bikin nih int max. Nah, kita kasih nilainya. Karena maksimal itu selalu nilainya besar, ya. Maksimum itu nilai terbesar, kita kasih nilainya di sini kecil aja. Saya main 9999. Kebetulan di sini kan nih ada batasan. Paling kecil itu 100.000. Berarti nggak ada bilangan yang lebih dari nggak ada bilangan yang kurang dari 100.000. Berarti aku di sini bisa tulis 100.001 itu udah nggak akan pernah ada. Terus int minimumnya kita lihat dari maksimumnya. Jadi kayak dibalik gitu. Maksimumnya 100.000. Berarti nggak ada bilangan di atas 100.000. Kita kasih aja 101.000. Nah, habis itu gimana? Habis itu kalian pakai looping, misalnya while. While a min. Nah, while a min, kita punya int x. Terus cin x. X itu berarti nanti berlaku yang ini ya, baca yang bagian bawah ini kita pakai x. Nah, setelah kita baca si x itu, kita cek apakah si x ini tuh merupakan, kalau aku tulis ya jadi komen, kita harus cek x itu max atau x itu min. Nah, berarti kalau x itu max, berarti if x itu lebih dari max. Nah, berarti maxnya itu nilai maxnya kita ganti x. Terus if yang dikurung setelah while harus dikondisikan. Yang mana tuh? Yang ini kah? Oke, mungkin sambil nunggu kamu ngechat ya. Aku lanjutin dulu. Ini kalau misalnya aku ada yang keliru gitu, boleh ya kalian koreksi. Karena ini namanya manusia gitu kan. If minimumnya sekarang ganti nilai x. Terus kalau udah, ini tadi pertanyaan untuk yang ini. Terus out max spasi min. Gimana tadi ada yang ngechat aku yang dikurung setelah while harus kondisikan, Kak? Oh, paham maksudnya. Nah, kenapa sih kok kayak gini? Nah, sebenarnya mungkin masih pada bingung ya kenapa kok aku nulisnya iterasi di sini amendment. Nah, sebenarnya itu tuh aku mau mungkin aku kasih contoh dulu ya karena kalau diomongin biasa itu agak susah. Nih, INTA sama dengan 3. While amendment, kenapa kok aku bisa pakai ini? Sebenarnya ini tuh maksudnya adalah akan selalu berjalan ketika nilai dalam kurung itu benar. Nah, sekarang sekarang benar dalam komputer itu kan kalau dalam bilangan biner, bilangan boolean 1 itu benar kan? Kalau salah itu 0. Nah, itu. Ini yang awal-awal kita pelajarin. Nah, ini mungkin bagus juga nih aku terangin ke kalian ya. Akan selalu berjalan ketika nilai dalam kurung benar. Jadi kalau misalnya dalam kurung itu salah, dia berhenti gitu. Terus ini benarnya kalau benar itu 1, salah itu 0. Kita coba while a min. Kemarin kita juga udah belajar kalau a min itu sama kayak a dikurangi 1, ya kan? Nah, sekarang kita coba nih out a, biar kelihatan bedanya. Nilai a adalah waktu dijalanin, kita lihat di sini pertama kali a-nya kan 3. Nah, waktu masuk ke while a min, nih ya, diperhatiin semuanya. Waktu while a min, a-nya kan awalnya 3 berkurang 1, sekarang tinggal 2. Waktu di out nilai a-nya adalah 2. Oke, sampai sini angka 2 itu dianggap benar. Kenapa dianggap benar? Jadi kalau dalam while ini, nggak cuma 1 aja yang benar, tapi selain 0 itu dianggap benar. Jadi kalau 0 itu salah, selain 0 itu masih benar. Salah. Nah, waktu udah amin kan tadi 3 jadi 2.
Nilai A sekarang 2. Terus kita masuk ke perulangan, balik ke while lagi, balik ke baris 6 teman-teman. Sekarang nilainya tadi kan 2 tadi. Nah, 2 itu kurangin 1 lagi, karena di sini amendment, berarti 2 dikurangi 1. Berarti sekarang nilai A-nya itu jadi cuma 1. Jadi waktu di print jadinya nilai A adalah 1. Ingat ya, operasi amendment di sini. Kalau kalian bikinnya nulisnya di sini yang kemarin, itu baru nanti berbeda. Yang keluar sama yang hasil. Itu perlu kalian lakukan percobaan berulang kali. Biar ngerti, paham di mana bedanya amendment di sini, amendment di situ, A++ di sana, plus A di mana. Gitu. Tadi udah nilai A adalah 1. Waktu udah 1, kita masukin lagi ke baris ke-6. Di bagian while, amendment. Di bagian while amendment, ternyata 1 tadi berkurang 1, jadi 0. Nah, waktu 0 itu masih jalan, karena dia baru ngecek 1 dikurangi 1, jadi 0. Masuklah di sini. Nilai A adalah 0. Nah, waktu sudah nilai A adalah 0, waktu kalian cek di sini, 0 itu mau dikurangin lagi. Nah, 0 itu udah salah. Maksudnya ini kayak lebih dari 0 itu benar. Coba kita kalau misalnya, saya ini diselesaikan dulu ya. Berarti ini nilai A adalah 0, terus dia berhenti. Berarti dia mau nggak mau jalannya adalah 3 kali. Dari A-nya 2, 1, sama 0. Mungkin kalian penasaran, Kak, selain 0 benar itu minus benar apa enggak? Mari kita buktikan. Ini ganti while A coba. Ini main 1. Waktu dijalanin, tuh, lihat apa yang terjadi teman-teman. Program ini namanya, apa sih? Nggak pernah berhenti. Karena nilainya main 1 terus. Main 1 tuh. Lama-lama laptopku jebol kalau nggak ditutup. Jadi kalau bisa ditutup ya. Kita tutup langsung aja. Hilang. Nah, berarti secara tidak langsung terbukti bahwa dia selain 0 itu benar. Jadi kalau bisa di sini terakhir itu yang memberhentikan dia adalah nilai A-nya sama dengan 0. Jadi kalau kalian percaya nggak percaya, ketika kalian masukin INTA sama dengan 3, terus while amendment, dia jalannya sebanyak 3 kali. Berarti itu juga sama kayak bentuk for. Bentuk for yang kayak gini. INTI sama dengan 0, I kurang dari 3, I++. Nah, secara nggak langsung kalian tulis ini, itu sama kayak menjalankan ini. Mari kita lihat ya. Waktu dimasukin ini, keluarnya kayak gimana? Sama nggak? Salah, ini nilai I. Ini nilai I. Waktu dijalanin, ternyata kan tadi 210. Kalau yang ini 03 berarti 012. Nah, kalau mau sama persis ya berarti ini dari 3 sampai lebih dari sama dengan 0. Duh, salah-salah. Ini I-men. Nah, maaf, ini dari 2. Dari sini berarti kita udah lihat bahwa nilai A 210, nilai I itu juga 210. Berarti penulisan yang bagian atas itu sama kayak bagian bawah. Kira-kira sampai sini yang tanya bagian ini udah paham belum? Kenapa sih kok pakainya amendment? Atau masih bingung ya? Iya, dia memang iterasi, tapi dia itu juga memenuhi kondisi karena kata-kata ini aja nih kalian baca. Akan selalu berjalan ketika nilai dalam itu benar. Kalau salah, dia berarti dia berhenti, salah itu 0, selain 0 itu benar. Amendment itu amen 1. Gimana yang tanya tadi paham nggak? Apa masih bingung? Kalau masih bingung, bilang aja nggak apa-apa. Atau otaknya udah panas kayak, Kak, nggak paham. Oke, sambil nunggu yang tadi tanya menjawab kakak, kita lanjutin soal yang tadi dulu ya. Oke, udah paham. Kalau misalnya kurang paham, nanti boleh aja tanya di WA kalian kayak DM, Kak, kalau soalnya kayak gini itu gimana sih cara ngejawabnya, atau Kak ini aku error kayak gini benerinnya apa ya, boleh. Kemarin tuh udah beberapa anak ngechat aku nanya, Kak ini aku error kayak gini, salahnya di mana ya? Nah itu nggak apa-apa, nanti kalau kakak kosong aku jawab, tapi kalau aku slow respon maaf banget ya. Nah di sini kan tadi kita udah tuh pakai INT max sama INT min di soalnya ya. Kita balik ke soal nih. Nah, while amendment. Nah, di sini kita pakai amendment. Makasih banyak ya yang udah tanya tadi. Aku juga ya aku bingung kalian paham apa enggak. Untung kalian bilang, jadi aku bisa jelasin. Nah, terus di sini INTX sama CHIN-X itu membaca bagian baris kedua. Kita cek kalau misalnya X itu lebih dari maksimum, berarti max-nya kita ganti nilai X. Jadi misal nih, waktu kalian input 1, min 1, 1, 10, 10, 6, 8, 4. Aku jelasin cara programnya jalan. Waktu inputnya 1, di sini, itu kalian cek 1 lebih dari maksimum nggak? Maksimumnya ini ya. Ternyata 1 lebih dari maksimum. Berarti 1 lebih dari maksimum, dia gantiin nilai maksimum itu. Nilai maksimumnya sekarang 1. Terus waktu masuk min 1, enggak, dia ngecek ini dulu ya. Ngecek lagi. 1 kurang dari minimum. Kalau misalnya kurang dari minimum, minimumnya ganti. Tadi kalau maksimumnya, iya benar.
Berarti max-nya 1, min-nya juga 1. Terus waktu masuk input yang kedua nih, min 1. Waktu input min 1, ternyata sekarang min 1 itu sama nilai maksimum masih besaran yang tadi. Berarti max-nya tetap 1. Ini kita selesaiin ini dulu ya, baru kelasnya selesai. Nggak apa-apa ya, lebih dari 17.30. Terus minimumnya adalah, kan sekarang minus 1. Yang tadi minimumnya 1. Berarti sekarang minimumnya tuh ganti ini, karena dia lebih kecil dari ini. Jadi minimumnya adalah min 1. Oke, sekarang waktu masuk lagi 1. Waktu masuk 1, max-nya tetap 1. Min-nya tetap min 1, nggak berubah. Waktu masuk 10, max-nya adalah berganti menjadi 10, karena 10 lebih dari 1, ya kan? Minimumnya. Nah, minimumnya sekarang tetap min 1, nggak berubah. Oke, habis 10, input 10 lagi. Nah, ini masih sama kayak atasnya, karena inputnya sama-sama 10. Sekarang inputnya 6. Kalau inputnya 6, max-nya itu sekarang 6 sama 10, besar siapa? Masih besar 10, berarti max-nya tetap 10, nggak usah diganti 6. Untuk minimumnya diganti berapa? Nah, tadi minimumnya min 1, sekarang 6, berarti tetap min 1, nggak usah diubah. Terus sekarang kita ganti, habis 6, sekarang 8. Nah, max-nya adalah tetap 10, karena 10 sama 8 masih lebih besar 10. Minimumnya min 1, habis 8, sekarang yang terakhir teman-teman, 4. Ternyata maksimumnya adalah 10. Karena 4 sama 10 masih lebih besar 10. Berarti nggak usah diubah. Kalau minimumnya min 1 sama 4 lebih kecil berapa? Ternyata lebih kecil min 1. Berarti karena inputannya udah habis, terakhir di 4, ya udah berhentinya di sini. Max-nya dapat 10, minimumnya min 1. Berarti waktu kalian see out di sini, maksimumnya keluar 10, minimumnya keluar min 1. Makanya di sini contoh keluarannya 10 sama min 1. Kayak gitu. Jadi programnya itu hanya membandingkan lebih besar atau lebih kecil kayak gitu. Terus terakhir boleh dikasih return 0 biar selesai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyain langsung tanya. Kalau nggak ada kasih reaction, mau reaction jempol, mau kasih reaction love, mau reaction kaget, mau reaction ketawa, reaction nangis boleh. Oke, 1 udah cukup. Ayo minimal 3 nih. 3, oke udah 2. Oke, udah ada yang ngechat. Berarti udah 3 ya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kalau misalnya ada yang kurang, aku minta maaf sama tadi awal-awal agak kacau. Apalagi tadi masih dikit yang datang terus nggak bisa nge-record. Aku minta maaf banget. Mungkin itu aja buat hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Makasih banyak teman-teman. Aku nanti upload ke biasanya. Makasih, Kak.